saya share. Oke, ya. Jadi topiknya ini masih berhubungan dengan yang kemarin. Nah, cuma di sini mungkin sedikit mundur ke belakang. Kalau kemarin tuh kita lebih spesifik solusinya ya, terkait dengan Salesforce.com, kemudian ternyata membahas lagi tentang ERP. Kalau sekarang tuh mungkin lebih ke arah apa sih sebenarnya yang mendasari adanya solusi sistem tertentu. Nah, bagaimana cara ngelihatnya? Nah, nanti teman-teman bisa lihat bahwa itu ada kaitannya dengan bisnis proses yang ada di perusahaan. Sumber yang dipakai bukunya Louden, chapter 3. Jadi nanti kalau berminat membaca sendiri monggo. Ini saya coba beberapa dilampirkan. Nah, di dalam case study yang ada di itu bercerita tentang bank namanya N26. Nah, coba tebak-tebakan nih, kira-kira N26 nih bank apa ya? Ada yang bisa mencoba menjawab? N26? Ya udah, kalau nggak ada yang mau ngomong, saya ajak ngomong ya. Mas Damara bisa N26 kira-kira pernah dengar? Belum Pak, belum pernah denger Pak. Belum pernah dengar? Oke. Belum Pak. Siti Adinda, Gimana Pak? N26 belum. belum pernah dengar juga? Ya. Ya. Mas Sududin, Baru googling Pak. Sebelumnya sih taunya N berapa itu pesawat ya Pak ya. 250. Pesawatnya Pak Habibie. Kalau ini tapi baru kalau googling itu tebak-tebakan, bank di Jerman ya Pak. Benar. iya. Tapi banknya bentuknya seperti apa nih? Kira-kira Mas Sududin? Belum belum baru googling Pak belum Nggak sempat kebayang baca ya? Pak. Oke. Tebak-tebakan aja, Mas Berman, kira-kira bank tentang apa nih, Mas Berman? Ada hubungannya dengan eh, sistem informasi. Kira-kira ini bank bank apa ya kira-kira ya? Ini baru saya googling Pak, sorry Bank Digital Pak. Iya. Iya, emang ini sesuatu yang menarik ya di buku. Ternyata N26 ini adalah bank digital ya. Nah, kalau saya pakai bank digital, kira-kira udah ada belum nih Siti Adinda di Indonesia, Udah deh Pak. Maaf izin Pak. bank digital? Itu kayak si bank gitu-gitu nggak sih Pak? Kayak apa? Si bank, neobank kayak gitu-gitu nggak sih? Si Kalau Bank bank itu Pak. bukan bank loh. Si Bank itu bukan bank, setahu saya ya. Oh, gitu. Bang Kalau Jago bank Pak. Pak. Neobank, Pak. Kalau bank Ya neobank saya Bang Ya, Jago Pak. kalau Alo, Bank ya Jago. betul. jago, halo ya Bank Ya, juga masuk Pak, ya. Nama ya. Genius by BTN. Genius by BTN, oke. Bank Raya. Iya, iya, cukup. Ya, bank digital ya. Nah, terus kira-kira bank digital itu apa? Nah, kalau N26-nya nanti bisa dilihat di sini ya. Tunggu, saya gerak-gerakin mouse nggak kelihatan. Jadi kalau mau lihat tentang N26-nya, di sini ada tentang N26 yang bisa teman-teman cek sendiri ya. Tapi eh, di sini saya mau meng-highlight tentang kenapa bank digital menjadi sesuatu yang dibahas di pertemuan kali ini. Jadi seperti gambar ini sebelumnya, udah pernah ingat ya di P9 waktu kita ngomongin tentang Sharp, penerapan Salesforce, ada hubungannya dengan gambar ini juga sama. Nah, cuma gambar ini menggambarkan tentang N26. Di sini terlihat bahwa bisnis challenges-nya karena dia pengen memulai bisnis proses yang baru. Bisnis proses yang baru ya. Karena bisnis proses yang baru, makanya dia coba menerapkan strategi yang baru juga. Begitupun penerapan information teknologinya. Nanti setelah ini saya coba share beberapa catatan yang saya punya juga. Jadi pertama ada new service, kemudian yang paling membedakan di sini adalah penggunaan cloud system. Nah, cloud system ini artinya eh,
Sistem yang digunakan berbasis infrastruktur cloud, ya. Nah, di sini information yang digunakan adalah complete online banking. Oke. Jadi ini adalah analisa basic tentang berdirinya bank digital. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin saya mau coba lempar dulu ke teman-teman. Tadi kan waktu ngomong bank digital, kayaknya banyak apa knowledge tentang bank digital ya. Coba kita cek sama-sama ya. Sebentar, saya buka catatan saya. Sebentar, saya buka catatan saya. Ya, ini dia catatan saya. Coba kira-kira apa yang membedakan bank digital dengan bank yang konvensional? Siapa yang bisa bantu saya? Tadi yang belum dipanggil mungkin Mas Lisdianto bisa? Belum pernah coba bank digital sih, Pak. Oke, belum pernah Iya. nyoba bank digital. Mas Syarifudin? Eh, Mungkin nanti kalau salah dikoreksi ya Pak. Kalau perbedaannya, kalau yang digital itu kan kita tidak ada fisik ya Pak. Kalau yang konvensional kan kita ada fisiknya, kita maksudnya kita punya fisik uangnya, kita tabung, ada maksudnya berupa fisik uang. Tapi kalau digital tuh ya tidak berwujud gitu sih Pak. Oke, ya, Saya bagus. jawab, Pak. Ada lagi? Mbak Sri Utami? Ya, izin, Pak. Kalau bank digital. Boleh bicaranya lebih keras ya. Oh, Kuping baik, saya Pak. agak budak nih di sini agak berisik. Maaf, Pak, izin. Kalau bank digital itu kan interaksi sama nasabah tuh full via online, Pak. Kalau Ya, full digital online. bisa Oke, good. lewat teller. Terus Mm-mm, kalau bank digital bisa diakses 24 jam. betul. Maksudnya pelayanannya gitu, kita mau chat-chat di aplikasinya Ya, bisa gitu. Kalau di konvensional ya. kan enggak ya gitu, Pak, izin. Dari yang Mbak sebutkan nih ada beberapa yang tadi sudah tersebut ya. Saya ada 7 catatannya. Satu, operationnya full online. Jadi nggak pakai cabang, semuanya itu pakai aplikasi dan atau website. Kemudian beroperasinya 24 jam. Ya, beroperasinya 24 jam sehingga si customer bisa mengakses layanan bank tersebut di mana saja tanpa harus datang ke banknya. Oke, ada lagi yang bisa bantu? Izin menambahkan, Pak. Boleh, monggo. Monggo Mas Yuti. Oke, maaf. Ya, tadi kayaknya putus-putus ya. Ya, Kalau bank digital itu, mungkin menurut saya channel utamanya menggunakan digital dan juga processing sama operasionalnya itu lebih banyak menggunakan sistem IT dan AI lah ya, ketimbang bank konvensional. Mungkin oke. ke sana sih Pak arahnya. Itu ada satu nomor lagi, AI driven services. Jadi penggunaan AI. Nah, penggunaan AI-nya itu lebih ke mana sekarang? Lebih ke artificial intelligence untuk fraud detection, untuk customer support, untuk personalized financial recommendation. Nah, itu dia penggunaan AI-nya. Kalau yang tadi infrastruktur digital mungkin saya sempurnakan jawabannya menggunakan cloud-based infrastructure. Jadi sangat mengandalkan cloud computing. Ini berarti satu, dua, tiga, empat sudah terjawab. Ada lagi yang bisa bantu? Ada 7. Customer service-nya, Pak. Tadi udah Mas, Udah ya? penggunaan customer service menggunakan AI, jadi chatbot itu ya. Ada Kalau lagi yang lain? pembukaan rekeningnya, Pak, Pembukaan rekeningnya kenapa Mbak Kesia? kalau konvensional dia kan harus tatap muka, terus dia Mm-mm. pakai buku Ya, tadi tabungan. penggunaan aplikasi, jadi menggunakan infrastruktur yang online. Ada lagi yang lain? Ya, keamanannya nih yang Mbak mungkin pakai yang kalau online tuh, Keamanannya, ya kalau dulu kan keamanannya sistem gimana ya, tuh? kayak misalkan kayak keamanannya verifikasi harus pakai OTP atau yang biometrik gitu loh Pak. Kalau dulu Kalau kan yang konvensional nggak pakai OTP. eh dulu token ya, Nah, sama aja ya. iya sama. Makanya ini kita cari bedanya aja. Coba fokus lagi ke yang lain mungkin. Ada lagi? Kalau produk keuangan, Pak,
Gimana, Mas Damara? Produk keuangan biasanya kalau digital itu kan mungkin kayak si bank itu kan fokusnya pada transaksi harian atau kita bisa mau mau bayar Gojek. Tapi kalau misalnya konvensional itu bisa untuk investasi pinjaman besar seperti KPR gitu, Pak. Maksudnya misalnya kita ke Bank Mandiri kita nggak bisa bayar Gojek gitu? Bisa sih Pak, cuma Nah, ya justru makanya. kalau misalnya kita ke Coba fokus digital ke kita yang nggak bisa Pak. perbedaannya. Kita fokus ke perbedaannya. Ada Izin lagi? Pak, Ya, sharing pengalaman. Sekarang kan saya pakai Bank Raya dari BRI, itu bank digital juga. ya. Yang paling enak itu sebenarnya mereka punya dompet-dompet digital Pak. Jadi bisa kita bisa budgeting. Jadi lebih personalize gitu ke kitanya Pak. Ya, Terus yang personalize itu tadi udah dijawab sama yang penggunaan AI, Mas Sayuti ya tadi ya. Personalize apa customer support. Ada lagi yang lain mungkin? Mungkin Izin biaya Pak. administrasinya Pak kan dia di full Oh digital ya, iya dia betul. nggak pernah bayar Biaya ATM administrasinya atau gimana tuh? gitu. Kalau konvensional juga ada biaya administrasi. Ya nggak, maksudnya di konvensional lebih besar harusnya Pak biaya administrasinya dibanding Saya yang nggak tahu digital. kalau di digital. Mungkin nanti teman-teman bisa ini ya, bisa compare. Terutama jangan yang BRI ya. Kalau BRI kan dia fiturnya aja tuh. Tapi banknya Hmm. sendiri bank konvensional sebenarnya. Kalau tadi yang Genius untuk yang BTPN gitu, nah itu bener bank digital. Ada yang punya pengalaman? Monggo. Iya Pak, izin. Kalau pakai bank digital itu tuh transfer antar maksudnya beda bank gitu ya. Itu tuh nggak pakai biaya Pak. Kalau Oh, kalau pakai itu bakar duit. Sebenarnya dia ada biayanya. Oh iya Pak, siap. Tapi itu bisa dipakai sebenarnya bukan masalah duitnya. Kalau bank digital, karena dia itu semua transaksinya tadi fully online, makanya dia perlu yang namanya open banking integration. Jadi dia perlu melakukan integrasi dengan berbagai pihak. Contohnya tadi misalnya yang paling simpel untuk mentransfer ya, walaupun bank konvensional juga ada. Kan bank konvensional juga integrated gitu. Nah, tapi di sini tidak bisa berjalan tanpa integrasi sama sekali. Jadi ini dia biasanya kolaborasinya justru bukan sesama bank. Kalau sesama bank itu biasa. Tapi dengan third party financial services. Contoh misalnya GoPay aja lah GoPay. Walaupun bank konvensional juga integrated dengan mereka. Nah, tapi di sini tanpa open banking integration itu tidak bisa. Coba disoroti dari sisi bentuk transaksinya mungkin satu lagi. Boleh mencoba Pak. Boleh silakan, monggo Mas. Eh, bentuk transaksinya kan dia otomatis cashless ya Pak ya. Ya, Eh, Terus pasarnya juga mungkin bisa Pak, digali lebih jauh Mas Ududin. Cashless pangsa itu sama dengan apa? eh, tidak ada bentuk fisiknya Pak, tidak ada Oke, tidak ada bentuk fisik. Fisik apa yang biasanya di bank konvensional masih ada? uang Pak, Uang. Uang fisik Apa? Pak. uang. Oh, uangnya. Oke, kalau uangnya sebenarnya bukan uangnya sebenarnya yang disoroti. Kalau ini udah pasti di konvensional tidak ada. Kartunya Pak, Di di bukan kartu di ATM. konvensional, di digital nih nggak ada yang di konvensional. Ada? Ada yang bisa? Kartu Buku ATM. rekening Pak, Apa? ATM, Rekening. buku rekening. Iya, buku rekening itu hubungannya dengan apa? Buku rekening, ATM. Ambil uang mungkin Pak. bukan paper, Teller, Akun digital. paperless, Formulirnya Pak. Terus Oh, paperless. 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 Smart Jadi service. kayak kita mau ngambil, walaupun Belum sekarang sudah mulai jangan ya, itu. contohnya BCA itu bisa kita nggak bawa buku, dari modal tampang aja bisa dibayar, ya, walaupun lebih sulit. Nah, kalau di digital tuh duluan tuh kayak gitu. Nah, jadi kalau di konvensional kan kita mesti nulis-nulis dulu tuh, tanda tangan lah, nulis lah. Gitu. Jadi kalau yang digital tuh full paperless. Gitu ya, itu ada beberapa catatan tentang bank digital. Kita masuk lagi ke sini. Nah, sebelum ke sana mungkin coba kalau N26 tadi kan dari luar negeri ya, dari luar negeri. Nah, apa bedanya? Apa yang membedakan N26 dibandingkan dengan bank digital lokal? Kira-kira apa? Apa yang bank digital lokal bisa, tapi bank digital asing nggak bisa? Yuris Pak, Apa? Yuris QRIS? Pak. Bukan QRIS. Ada kira-kira apa?
Maaf Pak, sekali lagi Pak, yang luar nggak bisa, Pak, luar bisa gimana Pak? Yang luar bisa, dalam nggak bisa, dan ada juga yang dalam bisa, yang luar nggak bisa. Iya, yuk jangan lama. Ayo apa kira-kira? Nih ya, kalau misalnya contoh nih, transaksi online, iya, cloud base, iya, virtual debit atau credit card, iya, AI driven security, iya, saving and budgeting tools tadi, iya. Nah, tapi ada dua nih yang dia nggak bisa gitu, di asing sama di lokal. Kira-kira apa? Ya Pak, mungkin Gimana? ini nggak terlalu terkait IT-nya. Di bank luar Sebenarnya ini setahu bisa saya, dijawab juga dengan ini nih, Mas Ayuti. Misalnya contohnya ya, saya kasih clue ya. Kalau Tokopedia tuh bisa nggak kita bayar pakai kartu yang bukan dari Indonesia? kalau logonya Visa atau Master harusnya bisa sih. Nggak Jadi bisa. Jawabannya nggak bisa ternyata. oh gitu. Ah, ah. Oh, Jadi N26 ini Pak, dia connect sama kripto paling Pak. nggak, bukan connect sama kripto, Mas. Di kita bisa aja dengan kripto, tapi dengan apa namanya? Dengan bursa bursa kripto yang ada di lokal. Jadi pembedanya itu kalau yang asing, itu kalau dia nggak punya koneksi untuk payment gateway di lokal, nggak bisa. Jadi harus punya lokal. Nah, contoh tadi yang Tokopedia ya sebagai contoh. Misalnya Garuda Indonesia deh. Garuda Indonesia kan dia punya jualan juga dari luar negeri ke Indonesia kan. Nah, dia bisa tuh memproses. Tapi dia harus bekerja sama dengan payment gateway luar. Jadi kalau payment gateway di lokal, contohnya yang dipakai itu Doku, itu nggak bisa memproses kartu kredit dari luar negeri. Begitupun bank digital ini ya. Jadi kalau bank digital ini untuk local payment integration, kalau dia nggak ada, berarti nggak bisa. Nah, terus yang membedakan lagi kalau di luar negeri, karena biasanya itu dia berasal dari negara yang punya dibilang base currency. Kalau base currency itu berarti mata uang yang dianggap kuat dan menguasai transaksi di luar negeri ya. Contohnya dolar, Swiss franc, euro, nah gitu-gitu. Nah, jadi dia bisa multi currency. Sementara kalau yang lokal, setahu saya itu malah tidak bisa multi currency. Itu contoh ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nggak usah berpanjang-panjang dengan bank digital. Tapi di situ sebenarnya yang mau di-highlight adalah teman-teman bisa menangkap apa sebenarnya yang mendasari adanya bank digital tadi ya. Nah, di sini saya sebenarnya sudah menganalisa N26 berdasarkan learning objective yang ada di buku. Jadi secara features di information systemnya, N26 itu bagaimana dia mendiferensiasi dengan traditional bank. Nah, dia berusaha memanfaatkan sejauh mungkin dengan IT ya. Nah, karena penggunaan IT yang luar biasa di bank digital, maka satu, untuk menambah fitur, untuk memperluas layanan, untuk melakukan inilah intinya memperluas layanan tuh akan lebih mudah karena semuanya itu diatur secara digital. Nah, gitu. Walaupun di sini ada loophole terkait dengan peraturan yang berhubungan dengan perbankan ya. Nah, bisa jadi makanya asing itu bank digitalnya nggak ada yang di sini setahu saya. Kemudian di sini bagaimana N26 dianalisa menggunakan kompetitif strategi dari Porter, salah satunya contohnya. Jadi dia pembedanya itu penggunaan teknologi, kemudian secara value chain model itu dia menggunakan otomasi, kemudian sinerginya di sini N26 untuk bisa beroperasi di Amerika, itu dia bekerja sama dengan Axos Bank. Nah, jadi ini sebenarnya membuka peluang ya kalau ada bank digital asing mau beroperasi di dalam negeri dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau kita mau menggali lebih dalam lagi, kan tadi sudah seolah-olah given ya,
penggunaan teknologi untuk eh, menjawab kebutuhan dari organisasi. Sebenarnya apa sih yang perlu dilihat? Bagaimana sih kita menentukan sistem informasi yang tepat untuk organisasi? Nah, di sini sudah didefinisikan di buku. Ada beberapa hal yang perlu dilihat. Environment, culture, structure, business process, politik, sama management decisions. Jadi ini semua menjadi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan atau dipakai. Itu ya teman-teman ya. Nanti kita bisa lihat lagi lebih dalam. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dari perkembangan teknologi itu sendiri. Perkembangan teknologi itu akan membawa perusahaan ada yang tambah maju, ada yang tambah turun. Ini contoh tahun 71. Di sini ada yang lahir tahun 71? Misalnya di sini pengembangan microprosesor ya. Dengan adanya microprosesor, perusahaan transistor seperti GE itu nurun. Kemudian mulai adanya PC tahun 75. PC manufacturer seperti HP, Apple, IBM itu naik. Perusahaan microprosesor seperti Intel naik. Sementara IBM yang tadinya komputer yang besar-besar seperti lemari itu seperti yaitu mainframe itu semakin turun. Begitu juga dengan DEC, gitu ya. Kemudian adanya World Wide Web. Apa yang terjadi? Karena sangat mudah mendistribusikan informasi, maka losernya di sini adalah publisher yang secara tradisional yang menggunakan kertas. Itu pun berkembang lagi tahun 98, mulai ada internet music, video, sama TV service yang di-deliver menggunakan internet ya. Karena di 98 tuh bandwidth-nya udah semakin besar ya. Nah, di sana selain perusahaan telekomunikasi, kemudian mulai ada bisnis model untuk delivery musik dan video ya yang bisa berkembang. Contohnya di sini ada uh, Netflix lah contohnya. Netflix itu contohnya ya. Oke. Kemudian ini yang paling bawah ada namanya software as a service. Software as web service, software as a service. Mungkin ini beberapa teman sudah familiar. Jadi intinya bagaimana kita mendeliver layanan software yang kita deliver menggunakan ya internet ya salah satunya. Kenapa internet? Karena mudah. Karena sebenarnya software as a service sendiri itu kalau yang non internet itu sebenarnya di awal ya di sini kan disebutkan ya. Contohnya misalnya Salesforce dan segala macam. Cuma di sini ada beberapa yang disebut lagi nih. Ada namanya Microsoft, mungkin udah sangat familiar, dan ada nama yang keluar lagi, namanya SAP lagi. Jadi ini sebenarnya clue nih. Semakin ke belakang nanti kita lihat bahwa ada satu software yang dari awal, dari buku yang lain sampai bukunya Loudon, itu selalu disinggung-singgung, yaitu ERP, ya teman-teman ya. Nah, Oracle pun seperti itu. Di sini disebutkan bahwa traditional box software company seperti Microsoft, SAP, sama Oracle lose. Nah, tapi dalam perkembangannya sendiri, kan mereka bukan orang bodoh ya, bukan orang bodoh. Jadi mereka tidak mempertahankan bisnis model itu. Contoh misalnya Microsoft. Microsoft sendiri sudah punya software as a service yang lain. Bahkan infrastructure as a service seperti Microsoft Azure gitu ya. Itu salah satu layanan yang diberikan oleh Microsoft. SAP sendiri yang tadinya dia cuma install-installan di on-premises, sekarang di S/4HANA dia deliver menggunakan cloud base. Padahal SAP sendiri masuk ke cloud base itu tujuannya nggak cuman mengikuti perkembangan zaman. Ada teman-teman yang bisa menjelaskan nggak atau yang menggunakan SAP yang bisa menjelaskan kenapa kok SAP masuk ke software as a service menggandeng Google Cloud Platform sama Amazon Web Service? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, kalau nggak saya aja yang menjawab. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman ya, SAP itu kalau nggak dibayar software maintenance ya, kan dia nagih tuh tiap tahun bayar.
dan itu mahal. Nah, kalau nggak dibayar, aplikasinya itu tetap nyala, tetap nyala. Dan di Indonesia itu sudah banyak perusahaan yang sudah mengaplikasikan SAP tapi tidak membayar software maintenance, artinya tidak mendapatkan support dari SAP, tapi tetap menjalankan SAP, menjalankan SAP, tapi software-nya nggak mati. Nah, SAP melihat itu sebagai loophole. Nah, jadi yang dia lakukan sekarang di S4HANA adalah mendeliver software as a service, jadi di dalam cloud. Jadi kunciannya adalah di cloud-nya itu. Dan saya sudah mengkonfirmasi langsung. Kalau dulu kan nggak bayar masih bisa jalan tuh aplikasinya. Sekarang 3 bulan nggak bayar. Pinter dia. Jadi di sini sebenarnya moral story-nya ya teman-teman, dalam menjalankan bisnis kita harus agile untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan juga Mas Krisna, ada yang mau disampaikan? Pak, boleh bertanya, Pak? Saya kebetulan memang belum pernah pakai SAP, Pak. Tapi menarik ya, Pak, yang soal Google Cloud ini, karena kebetulan saya juga providing Google Cloud itu, Pak, servicing buat penyewaan ke kementerian-kementerian, Pak. Mantap. Nah, kalau SAP begitu berarti biaya bulanannya kan beda ya, Pak, ya, antara Google Cloud AWS seperti itu. Itu langsung direct billing ke SAP atau SAP. misah-misah, Pak, untuk klien Enggak. biasanya? Justru itu pinternya SAP, Oh, Mas. Jadi SAP tidak mengarahkan juga nih. Jadi misalnya gini, lu mau pakai AWS atau Google Cloud, silahkan tentukan sendiri. Yang penting nanti billingnya lewat gua. Gitu, gitu Mas. nanti bisa sharing sharing ini juga dong ya. Iya, Sharing iya, apa? iya, Pak. Ya, siap, paham, paham, Pak. Maksudnya sharing cloud antara SAP Oh user iya, lain seperti itu. iya. Oh, Jadi iya, iya, iya. SAP justru di sini tidak bertindak seperti Amazon. Ya, kalau Amazon kan dia bikin Amazon Web Service karena untuk mensupport infrastrukturnya Amazon ya. Jadi dia tadinya ada lebihan nih bisa kita jual. Ternyata ini bisa jadi bisnis model tersendiri. Bahkan si Amazon yang kita bahas kemarin itu sampai pergudangannya, pengirimannya semua dia handle sendiri. Nah, dalam hal ini SAP dia tidak mau masuk ke sana. Belum mungkin ya. Nggak tahu nanti. Sekarang tuh kerjasama. Tapi intinya sebenarnya mengunci. Kalau nggak bayar maintenance, mati. Dan gitu aja. Gitu ya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, tadi dari sisi teknologi, sekarang dari sisi organization structures. Jadi kalau dari structures ini, teman-teman bisa bayangkan perusahaan yang besar sama perusahaan yang kecil, itu kebutuhan akan aplikasinya juga akan berbeda. Sama seperti tadi ya, misalnya bank digital sama bank konvensional. Kira-kira sama nggak? Beda pasti. Bank digital karena nggak pakai cabang berarti tidak memerlukan aplikasi yang seperti cabang ya. Suaranya mengecil. Ya, maaf ya kalau suaranya mengecil. Oke, jadi seperti itu. Intinya seperti itu ya. Jadi di sini kan ada macam-macam nih. Birokrasi lah, ada divisionalize, dan segala macam. Jadi intinya secara structure itu menentukan kebutuhan akan aplikasi. Oke. Bagaimana impact-nya kalau kita menerapkan information system ke dalam organisasi tadi? Ingat ya, tadi kita sudah mereview dari sisi teknologi, dari sisi organisasi, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu akan ada dua. Satu, economic impact. Economic impact-nya ini bisa positif, bisa negatif. Ada yang bisa bantu saya? Apa economic impact dari Mungkin penerapan lihat dari information positifnya system? kan dulu ya, Pak ya. Silakan. Bisa positif, bisa negatif. Positifnya apa, negatifnya apa? Monggo. Oke. Kalau saya lihat sih positifnya adalah proses administrasi bank menjadi lebih cepat kan, karena mungkin buka Oke. rekening, tutup rekening atau apa semua Oke. bisa dilakukan online. Jadi Ya. proses ekonomi bisa lebih cepat muternya. Ya. Lebih cepat itu faktor ekonomi apa bukan, Mas Sayuti? Sebelum ini ya. Sebelum lebih jauh. Ingat ya, Pastinya ini yang menurut saya dibahas sih lebih adalah cepat ya, misal economic impact. seseorang SMU UMKM
mau buka lapak atau apa ya tinggal apply, bisa langsung jadi rekening, bisa jadi merchant QRIS gitu sih. Ingat ya, ini economic impact-nya untuk si organisasi yang menerapkan information system. Oh, bagi si Ya, perusahaan ya. ya. Oh, Kira-kira apa nah, positifnya, apa negatifnya? Monggo. Mungkin salah satu operasional cost-nya kali Pak ya, yang membutuhkan tidak Operational cost-nya. ya, maksudnya di sini adalah, let's say misalkan pada saat implementasi memang butuh budget yang gede ya, let's say Nah, berarti kalau proyeknya gede, biaya yang keluar gede dong, Mas. ya cuman kan kalau di sini saya menggarisbawahi di sisi manpower-nya sih Pak, pasti lebih sedikit manpower-nya gitu. Oke, manpower lebih sedikit itu adalah di organizational. Nanti kita akan masuk ke sana, Mas Birman. Oke. Secara ekonomisnya, ayo, mungkin mengurangi biaya operasional mengurangi bank. biaya operasional kalau terkait dengan orang, itu organizational. Masalah Enggak, orang ini juga terkait cabang, Pak. Terkait cabang sama Oke, properti yang harus ya, dimiliki oleh kalau bank. itu betul. Jadi misalnya operasional cabang, tadinya ada, jadi nggak ada ya. Economic impact-nya, itu yang positif. Yang negatifnya adalah butuh modal gede nih untuk melakukan implementasi. Tapi dia juga bisa mendapatkan efek dari sisi organisasi ya. Ini ada di sebelah kanan. Flattening organization. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini em, organisasinya, hierarkinya tadinya lebih panjang, ini menjadi lebih pendek. Teman-teman bisa bayangkan kalau di bank digital mungkin organisasinya lebih sedikit lagi karena orang-orang terutama di level operasional tuh semakin sedikit ya. Nah, tapi, karena tadi ada impact secara ekonomi sama organisasi, apa yang mungkin terjadi dengan orang-orang atau organisasi di dalam perusahaan tersebut? Ayo, ada yang bisa bantu? Ini sebenarnya nih, sini nih gambarnya. Resistance to change. Itu seperti apa itu, teman-teman? Coba. Saya coba, kalau itu saya akan paksa berbicara ya. Coba Shera. Shera nih jarang ngomong nih. Coba, Mbak Shera. Yes, Pak. Ya. Eh, Kira-kira kenapa di situ ada resistance to change? Itu maksudnya gimana? Bisa kasih contoh konkret nggak? bentar. Apa ya? Suaranya tidak terdengar. Oh, apa ya? Sebentar, Pak. Oke. Hmm, hmm. Wah, jangan lama-lama. Kita selesainya Bingung, nggak Pak. keluar ini. Mungkin yang lain kali. Oke, Mariani coba mungkin. Mariani mau coba. Habis ini Mas Jeffrey ya. Sabar dulu ya Mas. Mariani dulu. Ayo, Mariani Sarah. Ayo, biar ngomong. Mariani. Kalau di tempat lain saya hitungin loh. 10 detik saya kick out. Pak, Ayo boleh Mbak Mariani. jawab, Gimana? boleh bantu jawab yang resistant to change itu? Kenyamanannya sih, Pak. Kenyamanannya maksudnya? Kalau Pertamanya nyaman berarti dilayani, mau dong. biasanya dilayani sekarang harus sendiri kalau digital gitu ya. Kurang mungkin. Mas Jeffrey, monggo. Jadi karena perubahan ini kan dari yang biasa ke digital ya Pak ya gitu ya. Ya, Misalnya begitu ya. ya betul. Berarti ada kemungkinan ada tas yang nggak biasa. Ada Tas yang nggak ada biasa. assignment yang nggak biasa yang membuat Oke. tidak nyaman. Ya. Jadi itu mengakibatkan orang itu kadang susah buat berubah gitu ya, apalagi itu hal baru dan biasanya defensif. Mungkin di situ kali ya Pak ya, resistensinya Oke, terhadap hal kita baru. terima dulu jawabannya. Mungkin Ya. coba Mbak Susan, bisa? Susan, Iya Pak, yang tadi saya jawab itu apa Mbak? kenyamanan yang tadi dilayani menjadi Dilayani, melayani diri. oke. Kalau Saya coba yang lain dulu ya, Mbak Susan. Coba Mbak Kesia, yang perempuan jarang ngomong soalnya.
Aku sering ngomong loh, Pak. Oh, masa? Iya loh, Bapak nggak inget Ya aku wes, aja. sekarang ngomong. Saya pengen dengar suaranya Mbak Kesia. Lebih ke skill sih, Pak. Lebih ke Skill. skill mana? Skill, kan kalau digital berarti lebih ke teknologi. Kemudian budaya tadi agile ya. Jadi Lalu? lebih beradaptasi sama perubahan eh, yang tadi digitalisasi sama satu lagi em, apa ya? Perubahan peran ya, Pak. Tadinya mungkin Oke. ada teller, admin kayak gitu. Ini kan terus kemudian ini jadi digitalisasi cara bisa sampai 24 jam seperti itu, Pak. Oke. Terus, kenapa Main terjadi digital. resistance? Ya, Why? budaya kerja yang seperti itu jadinya mereka resisten untuk berubah gitu. Jadi 24 jam harus kerja, harus pakai teknologi, skillnya kurang, seperti itu. Ada yang lebih mendasar sebenarnya. Ada yang mau coba lagi? Tambahin dikit Pak saya Pak dari Boleh, komen yang silakan tadi Mas ya. Yopri. Hmm. Jadi karena perubahannya besar dan itu harus dilakukan hampir bersamaan. Sehingga? Stres Pak. Mungkin sedikit nambahin, Pak. Monggo, monggo. Oke, Pak Ali. karena ada perubahan ini kan otomatis di struktur itu kan orangnya jadi sedikit ya. Jadi mungkin secara Ya, beban tanggung jawab dia akan lebih besar gitu, Pak, karena proses ini. Secara tanggung kalau jawab tanggung jawab lebih pekerjaannya. besar, sebenarnya jadi resistance atau enggak? Jadi resisten sih, Pak, Sebenarnya penolakan ada yang gitu lebih ya. resistance lagi. Kalau itu lebih ke arah, wah tanggung jawab gue lebih besar nih. Biasanya kan ada efek samping nih. Hmm. Efek sampingnya kan gaji naik biasanya Iya, kalau iya, tanggung jawab lebih besar. ya, harusnya begitu, Pak. Lah iya. Ada lagi mungkin yang lain? Menambahkan, Pak. Coba Monggo, nebak, Pak. Eh, monggo siapa dulu nih tadi? Mas Ya, Ayudi Mas dulu dah. Sududin. Ya, Oke, Mas saya saya dulu. nempatin, Pak. Mungkin Mas karena Sududin ini dulu. adalah teknologi baru, Mm-mm. sehingga orang-orang juga belum paham akan cara kerjanya, jadi menimbulkan kayak ketidakpastian. Jadi tanggapan pertama ya Sebenarnya resisten dulu sih, Pak. iya, kalau ketidakpastian tuh resistance ada tapi nggak terlalu keras gitu. Kalau Mas Basicnya Sududin apa maksudnya jawabannya? kayak gini ya, Pak. Misalnya jadi kehilangan pekerjaan gitu dari yang Nah, tadinya. ini kan sebenarnya dari sini bisa kelihatan. Ini kan tadinya ada kerjaannya, terus tiba-tiba Jadi hilang nggak ada. pekerjaannya kan. Itu Kita kenapa mikirnya udah resisten. terlalu jauh, Pak. Betul. Jadi ini yang paling mendasar. Sebenarnya kerjaannya tadinya ada, jadi nggak ada. Tadi sebenarnya udah nyinggung ya tentang teller. Sebenarnya kalau dia teller, tapi misalnya Iya, punya skill cukup, dia kan bisa dipindahin ke tempat lain kan. iya sih. Tapi ini masalahnya dia skillnya cuma teller doang. Iya, iya Jadi begitu betul-betul. nggak ada teller, habis dia. Nah, jadi ini Nah ya. ada yang perlu dipikirkan ya, pertama Kehilangan dari power struktur. kali ya, Pak. Sorry, Pak, saya mau nambah sedikit, Pak. monggo, monggo, silakan Mas Rifko. Eh, kebetulan kita kan secara perpajakan ini mungkin ya, Pak, saya Ya, mengalami hal monggo, monggo. yang kita bahas ini. Karena tadinya kita pajak itu kan kita sekarang sudah online semua, gitu. Kita sudah bayar melalui Cortex, jadi yang tadinya kita harus ke KPP, kita sudah bayar bisa lewat website pajak langsung, gitu. Kemudian kalau kita dapat surat pajak, kita pun mungkin harus ke KPP-nya langsung, kunjungan, visit gitu. Terus dari segi peraturan juga, peraturan perpajakan kita sudah harus lebih paham. Jadi kita dituntut untuk belajar, skill juga belajar. Kemudian kalau dari segi, tapi di satu sisi Pak, ini juga bisa menjadi pengetahuan lebih karena kita harus mau tidak mau kita dituntut untuk mempelajari si Cortex ini untuk membayar si pajak ke negara gitu. Karena mereka tidak melihat dari sisi kita harus bayar. Pokoknya setiap tanggal ini kita lewat tanggal ini surat turun aja gitu. Jadi di satu sisi pun kita dipacu untuk menyelesaikan pekerjaan lewat sistem yang baru gitu sih Pak. Ya, tapi yang Mas Rifko jelaskan itu tidak ada yang salah. Tapi tidak menjelaskan resistance to change. Orang jadi nggak mau ikut berubah gitu loh. Justru yang Mas Rifko ceritakan itu adalah orang mau nggak mau harus berubah. Tapi kalau ini nih orang nggak mau berubah gitu loh. Gitu Mas. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup di sini terlihat ya sebenarnya.
penyebabnya itu ada macam-macam. Satu, organizational structure-nya. Yang tadinya ada strukturnya, nggak ada. Berarti karena nggak ada, dia nggak mau. Karena kalau nanti dia mau, dia bisa kena pecat. Terus people-nya, tadinya orangnya banyak, jadi orangnya sedikit. Jadi dia merasa kalau nanti nggak kepake, dipecat. Terus dari sisi IT, nah ini mungkin saya kasih analogi yang saya pernah implementasi sistem inventory management di gudang ya. Itu yang megang mouse-nya tuh tangannya gemeter gitu. Karena dia biasa ngupdate di apa di stock card ya. Stock card tuh dia tulis tuh barang keluar masuk segala macam. Satu lagi adalah job task yang tadinya ada pekerjaannya, udahlah di struktur nggak ada, orangnya juga nggak ada, udah hilang udah. Jadi itu penyebab resistance to change ya. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, bagaimana Porter competitive force model itu bisa menjelaskan dan bisa mendevelop competitive strategies dengan penggunaan information system. Nanti ini kita lihat ya. Kalau di buku gambarnya lebih sederhana. Di sini saya ambil yang ada beberapa catatannya ya. Di sini ada 5 nih. Ada 5 five force model. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 poin ini dijadikan catatan untuk stay kompetitif. Nah, jadi pertama dia mesti lihat threat of new entry. Bagaimana kalau orang masuk ke bisnis yang sekarang kita jalankan. Apakah time and cost-nya itu seperti apa? Contoh nih, contoh. Misalnya saya mau saya tanya dengan siapa yang belum ngomong ya. Siti Adinda. Nah, ini perempuan juga jarang berbicara. Siti Adinda. Siti Adinda. Ya, Pak. Siap. Ya, kamu bergerak di bidang apa ya? Kantornya, Pak, di Ya, geothermal. geothermal. Oke. Nah, sekarang di geothermal itu bagaimana threat dari orang yang mau masuk ke bisnis geothermal? Sorry, kamu Eh, eksplorasi geothermal atau ngapain nih geothermalnya? Enggak, aku di lebih ke sekretarisnya, Pak, BOD. Iya, 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 I know. Eh, Sekretarisnya oke. Maksudnya perusahaannya sendiri di oh, Indonesia itu geothermal. ngapain? Eh, dari, Eksplorasi iya betul dari eksplorasinya sampai sampai mengoperasikan betul sampai power plant pengoperasian gitu. betul sampai betul sekali. Oke. Saya kalau geothermal saya cuma punya reference Yunokal dulu ya, kantornya di You know, Senayan. Oke. Apakah itu atau yang Star Energy nih? Bukan Mbak, aku yang BUMN-nya BUMN-nya apa ya? Pertamina. Geot Oh, Pertamina, oke. Oke, sekarang gini. Pertamina takut nggak kalau ada orang yang main di geothermal lagi? Contohnya misalnya yang lain Iya, lah. iya kayak Standard Energy Nah, betul. terus gimana cara Pertamina mengantisipasi kalau ada new entry, pemain baru? Hmm. Ada yang mau bantu, Iya. teman-teman? Ngadu ke DPR, Pak, biar regulasi ketatnya. Iya, Pak. Di Kalau boykot, itu Pak. mah, Regulasi, aduh. Pak. Enggak, justru di sini Nggak dikasih ini izin. ini kan supaya kompetitif ya. Jadi kalau saya mungkin langsung langsung jawab aja lah. Jadi Kos, di sini kos. kan dilihat time and cost of entry ya. Iya. Kira-kira kalau ada perusahaan geothermal baru yang mau masuk ke bisnis itu, waktunya cepat atau lambat? Dibandingkan misalnya ini saya ambil ekstrim ya. Saya ambil ekstrim buka pabrik tahu. Nah, kira-kira buka pabrik tahu sama buka perusahaan geothermal itu waktu yang dibutuhkan lebih cepat mana lah gitu. Pabrik tahu. Pabrik Tahu. tahu. Pabrik tahu. Ya udah pastilah yang tahu kan. Tahu tuh apa sih? Cuma kedelai digiling, disaring, dimasak kan. Tuh udah. Jadi jadi kesempatan orang untuk membuka bisnis tahu
karena cepet ya orang untuk mengadopsi teknologi implementasi tahu itu lebih cepat ketimbang geothermal. Kalau geothermal tuh lebih sulit. Pertama perizinan, tadi kan ngadu ke DPR tuh, bisa aja Mm-mm. dibikin peraturan kan. Kalau mau buka geothermal di Indonesia harus A, B, C, D, E, bisa kan? Nah, terus cost-nya ini juga perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya, ini saya ambil contoh yang lain deh, misalnya airline. Airline kalau mau masuk membuka bisnis airline di Indonesia sekarang, kalau dulu itu syaratnya cuma satu pesawat, Pak. Hmm. Sekarang udah nggak bisa, minimum 5 beli. Nah, tuh. Jadi di situ udah barrier to entry. Jadi orang kalau mau bisnis buka penerbangan di Indonesia itu harus punya 5 pesawat beli. Baru sisanya sewa. Nah itu contoh ya. Dan lain-lain. Di sini kita mulai trade of new entry, supplier power, buyer power, substitution. Ini juga sama nih. Contoh, saya di tempat lain itu membahas studi kasus tentang implementasi Hyperloop. Ada yang pemantau Hyperloop nggak di sini? Hyperloop? Perusahaannya si Elon Musk ya Pak, yang transport lewat terowongan. Iya, tapi bukan terowongan, Mas. Kalau Ya. terowongan tuh yang apa namanya itu ya? Boring Company, The Boring Company. Itu lewat terowongan. Bukan yang Boring Company ya. Hyperloop ada. Jadi itu kereta super cepat karena Oh, dia lewat tabung vakum. di Boring Company kan yang penyedia jalan, Hyperloop penyedia kendaraannya Pak. Ya nggak sih? Enggak, Mas. Kalau Beda yang ya? lewat terowongan itu baru The Boring Company. Kalau yang Hyperloop ini masih konsep sebenarnya. Nah, cuma dia menggunakan satu teknologi magnetic levitation, maglev, sama beroperasinya di tabung vakum. Sehingga nggak ada gesekannya minim. Kecepatannya sampai 1.200 km per jam, bahkan lebih cepat dari pesawat jet yang ada sekarang. Nah, cuma butuh infrastruktur. Nah, untuk masuk ke sana itu butuh pertama time and cost nih ya. Nah, jadi kalau kita mau menganalisa apa bisnis yang terancam dengan adanya Hyperloop, tentunya adalah transportasi yang lain kan. Misalnya kereta api, kereta cepat, pesawat. Nah, itu baru menganalisa menggunakan trade of new entry. Terus ada trade of substitution. Kalau substitution berarti kalau Jakarta Surabaya itu bisa di bawah 2 jam, ya. Jadi perhitungannya itu bahkan 30 menit kalau direct. Itu luar biasa ya. Kalau misalnya Hyperloop-nya bisa sampai di tengah kota. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Itu contoh trade of substitution. Jadi ini adalah tools yang sangat menarik untuk bisa diimplementasikan, terutama buat teman-teman yang sudah berada di atas dan atau menuju ke puncak organisasi. Oke. Nah, di sini ada strategi yang bisa diterapkan untuk bisa mencapai competitiveness sesuai dengan apa yang disebut Porter. Strateginya sederhana doang nih, cuman ada 4. Cuman ada 4. Nah, itu yang pertama adalah cost leadership, low cost leadership. Jadi ini semudah barang yang harganya murah ya, teman-teman ya. Barang yang harganya murah. Jadi mau buka apa aja kalau barangnya murah, itu udah pasti punya competitiveness. Kedua adalah product differentiation, punya pembeda dari sisi produk. Ya, ini kira-kira ada yang masih gamang atau ada yang perlu didiskusikan? Product differentiation. Coba Mbak Enji belum ngomong nih, Enji Novianti. Iya, Pak. Contoh product differentiation apa Mbak? Kalau di perusahaan saya, apa? Saya ambil contoh yang simpel aja ya, biar kita sama-sama ngerti ya. Mm-mm. Coba ngomongin bakso. Tahu bakso kan, Mbak Enji? Iya Senang makan tahu. bakso kan? Oke. Ah, Bakso, terus ini diferensiasi produk sesama bakso. Gimana? Mungkin ada kayak ada bakso biasa, ada bakso mercon yang isi daging dengan sambal yang banyak itu, Pak, yang pedas. Oke, penggemar pedes nih berarti Mbak Enji ya. Oke, itu contohnya bisa diterima.
Sebenarnya sesederhana ini. Jadi kalau product differentiation berarti produknya itu harus different. Kebetulan tadi saya ambil contoh yang sederhana ya, bakso. Nah, bakso gimana yang orang lain nggak punya atau pembedanya. Tadi udah disebut misalnya bakso mercon, isinya cabe. Ya itu salah satu. Coba pikirkan bakso yang lain yang nggak ada. Ayo, ada nggak? Bakso Coba. kotak, Pak. Bakso apa? Beranak, Kotak. Pak. Bakso kotak, Pak. Bakso Ada itu beranak. ada. Udah ada. Coba yang lain. Bakso Ada? gepeng, Pak. Bakso gepeng. Bakso Udah. gepeng udah ada. Udah ada. Bakso donat, Pak. Bakso Bentuknya kayak donat. tumpang. Bakso donat saya belum pernah. Nah, terus tapi Mas mesti bisa jelaskan kenapa bakso donat menjadi menarik. Soalnya kalau cuma sekedar beda doang, misalnya bakso warnanya merah gitu. Ya, so Bakso what? donat tengahnya nggak bisa dimakan, Pak. Lah iya, makanya bakso donat tengahnya nggak bisa dimakan malah. Iya. Gimana? Ayo, coba. Ada lagi yang punya ide lain? Bakso isi mie ayam, Pak. Bakso isi mie ayam. Boleh. Jadi ini ceritanya makan mie ayam langsung di dalam baksonya gitu ya. Bisa. Ada lagi yang punya ide lebih gila lagi? Bakso loncat, Pak. Bakso? Apa? Bakso loncat. Makannya sambil loncat Mas Yoyo. Pak. Sebenarnya dia jualannya mie ayam, Pak. Jadi nggak ada baksonya. Baksonya kan loncat udah. Oke. Ada yang lebih gila lagi ayo. Bakso tumpeng. Kenapa nggak berpikir gini misalnya? Bakso Wagyu A5. Nah, Mahal coba. sih. Udah ada, Pak, bakso wagyu. Udah, Oh, udah Pak. ada. Udah ada. Ya, Parah lo bisa. Di mana? Beneran di bakso Solo. Bantah banget jawab. jangan-jangan gua yang bikin ya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa saya angkat bakso Wagyu A5 spesifik? Nah, kan ada bakso Wagyu abal-abal. Ini kenapa pakai A5? Berarti ada grading di tertentu. Itu bisa nggak menjawab yang nomor 3, fokus on niche market, sama strengthen customer and supplier intimacy? Coba siapa yang bisa bantu jelasin? Bisa sih, Pak, Bisa, harusnya, Pak. Pak. Ya, monggo siapa? Siapa? Kayak siapa tadi, Pak? Bukan aku diem aja. Ya di mana-mana aku ya. Strengthen customer tuh lebih ke ini ya sih Pak. Customer yang premium Tapi sama yang cara ekonomi. menjawabnya dengan yang tadi ya, yang Wagyu A5. Silakan. Iya, Bakso kalau Wagyu. Wagyu A5 kan dia berarti orang-orang yang punya banyak duit nih istilahnya. Berarti dia Ya, premium kan. ya. Ya itu strengthen customer-nya. Enggak, kalau itu fokus Kekuatan. on niche Kalau market. niche. Jadi Oh itu lebih ke target pasarnya orang ya, yang banyak duit dan duit, mau men-spend uang money. sedemikian banyak Yes. untuk produk yang memang harganya mahal ya, modalnya juga Iya. mahal. Iya, Terus biasanya ada bisa produk menjawab premium yang sama ekonomi. nomor 4 nggak? Bisa menjawab yang Empat, ini nggak? kekuatan customer-nya. Dari sisi produknya, bisa nggak? Mungkin karena bakso itu favorit semua orang ya, Pak. Jadinya nyasar niche market dan juga nyasar ke customer gitu biar Lebih ke rasa sering nggak sih Pak? muncul. Itu niche market berarti. Kalau rasa Pak? Rasa niche market. Ada orang yang Oh, suka pedes tadi, mercon, niche market. Kalau servis, Pak, Iya, servisnya gimana, Mas? Monggo. misalnya di Pertanyaan greeting saya gini ya, nama bisa mungkin. enggak dengan bakso menggunakan Wagyu A5 menjawab yang nomor 4? Nih, jadi gini. Deh. Information system strategy of Bisa. Silakan Mas Agung. Mas Agung, Nggak jadi itu. Ayo, bisa Kalau enggak dengan produk tadi menjawab yang nomor 4? Kan tadi kalau produk kalau itu nggak bisa segmen menjawab yang nomor 1 kan? Kalau jadi kalau gimana? segmentasinya juga sempit sih, Pak. Terlalu sempit Segmentasi untuk sempit itu niche market, niche market. jadi untuk strengthen customer sama supplier intimacy kayaknya kurang ya. Karena dia kan kelasnya juga kelas yang high end ya Ya, rata-rata. jawab dulu, mungkin saya bisa atau mencoba enggak? jawab, Pak. Bisa atau enggak? Itu dulu. Izin. Kalau saya sih sulit, Pak. Sulit, Kita oke. arahkan ke loyalty-nya kali ya, Pak ya. Loyalty customer supaya bisa loyal dan balik lagi memakan bakso jenis ini. Ya mungkin pakai membership ataupun daya tarik yang lain sih, Pak. Oke, ada lagi yang lain nggak? Pak, izin kalau nggak dari customernya tapi dari suppliernya bisa nggak Pak? Dari Misal, suppliernya gimana nih? misal nih suppliernya tuh jadi peternaknya si A5 ini diajak kerja sama gitu. Biar nanti ngelacak dagingnya tuh real time. Mungkin gitu mungkin Pak.
Keren, keren, keren. Ada lagi yang lain? Kalau saya sih lebih ke sini, Pak. Misalnya kalau dia udah niche gitu, kita kan bisa Ya, lebih fokus eh, nargetin si customernya siapa, terus ya. pengadaannya harus kemana gitu. Itu Jadi lebih fokus bisa on niche market. dipetakan sih. Oh, sama ya. Pertanyaan saya bisa atau tidak dengan Mm-mm. produk tadi menjawab yang nomor 4? Bisa, Pak. Bisa. Bisa Pak. Caranya gimana kalau ngomong bisa? Caranya gimana? Hmm. Dengan harga yang lebih murah gitu ya Pak, supaya Harga yang dia lebih balik murah itu lagi. yang atas, yang nomor 4 sekarang. Kalau yang murah bukan Wagyu, dia yang meltik itu beda udah. Kelasnya Iya, udah Wagyu beda. melting. Jadi secara secara Ya, secara ini rada ya, sih, Pak. ya. Jadi jawabannya tuh enggak sebenarnya. Karena kalau strengthen customer sama supplier intimacy dari produk itu yang nggak menjawab. Karena produk tuh fokusnya ke sini ya. Dari service ya Pak. Nah, berarti kalau di sini berarti harus yang lain. Poin yang mau saya highlight di sini adalah nggak bisa punya sesuatu yang hanya eh, fokus ke satu doang. Kan tadi kita fokusnya ke produk ya. Begitu ke produk, yang ini belum tentu bisa kena. Kecuali misalnya kita punya niche market, kita punya product differentiation, tapi pemainnya lebih dari satu. Berarti kita bisa low cost leadership. Berarti sesama A5 yang paling murah. Itu bisa. Nah, tapi yang ini nggak bisa. Nah, kalau yang ini kita bisa tercapai itu kalau kita menggunakan hal lain. Misalnya apa cut cost lah ya. Kalau dari profit and loss sederhana di cut cost saja. Nah, kalau yang ini mau nggak bisa. Nah, karena nggak bisa berarti harus dengan cara yang lain. Nah, sebenarnya poinnya bukan ngebahas tentang baksonya sih. Gimana caranya kita bisa menggunakan information system untuk mewujudkan ini semua. Hmm. Gitu. Arahnya tuh ke situ sebenarnya. Tadi bakso itu untuk men-trigger teman-teman aja. Oh, udah kebayang nih kalau low cost leadership itu apa, product differentiation itu apa, fokus on niche market itu apa, strengthen customer intimacy itu apa. Karena kalau yang di sebelah kanan, contohnya competition strategi di sini, ini teman-teman bisa lihat nih di apa information systemnya itu membuat low cost dengan cara apa. Di sini ada nih ya, Walmart sampai ke Amazon. Nanti bisa dibaca sendiri. Begitupun sampai ke pembuatan produk. Nah, pembuatan produknya ya. Ini mulai dari Amazon sampai yang paling sederhana Apple iTunes lah. Dia bisa jualan 99 sen per lagu gitu misalnya dengan delivery menggunakan information system. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ada case study namanya Shipping Wars dari buku. Ini saya mau coba kasih lihat dulu, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Shipping Wars. Oke, kelihatan ya. Jadi sini dari buku saya sudah analisa. Jadi di sini sebenarnya persaingan antara FedEx, UPS sama Pos Amerika. Pos Amerika. Di sini sebenarnya bagaimana Amazon bisa ngalahin mereka. Intinya itu sih. Intinya itu. Nah, di sini ada pertanyaan yang sudah coba dijawab ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahkan strategi dari masing-masing Amazon, FedEx, sama UPS itu eh, apa saja yang dilakukan untuk mereka bisa sukses gitu. Nah, kalau ngelihat di detail sini, sebenarnya yang menarik di sini adalah salah satunya adalah tentang bagaimana Amazon itu mengambil alih seluruh pekerjaan logistik. Nah, dengan dia menjalankan sendiri, menurut Morgan Stanley, dia bisa menghemat 2 sampai 4 dolar per paket yang dikirim. Yang saking banyaknya itu dia bisa menghemat sampai 2 miliar dolar. 2 miliar dolar tuh sedikit atau banyak? Banyak ya. Amazon bisa menghemat 2 miliar dolar dengan menjalankan logistiknya sendiri. Teman-teman bisa bayangkan tuh,
Kayak kemarin kan kita udah lihat videonya ya, bagaimana Amazon menjalankan warehouse-nya. Bahkan ada perpindahan barang di dalam warehouse yang menggunakan robot dan seterusnya sampai seperti itu. Jadi kalau kalau di sini Amazon bisa menjalankan logistiknya sendiri dan bisa melakukan saving sebesar ini, apa fakta di balik ini semua? Mungkin ada yang punya analisa? Ayo. Amazon tadinya pakai yang lain. Terus dia jalanin sendiri malah lebih hemat. Ada? Coba Pak, Boleh, Mas Yuti? mungkin karena Amazon ini mengintegrasikan e-commerce-nya dia dan juga sekalian express shipping punya dia sendiri, jadi terjadi apa ya namanya sinergi ya di antara dua divisi sehingga lebih murah ketimbang pengirimannya dilempar ke pihak ketiga. Oke, penjelasannya tapi lebih ke bisnis itu kan tujuannya buat cari untung. Nah, coba disoroti dari cari untungnya itu. Kenapa kok dia bisa lebih murah ya? Bisa jadi lebih murah, coba. Kebayang, teman-teman? Coba tambahin lagi Pak. Boleh, silakan. Mungkin berarti jarak antara gudang sama dropship-nya jadi lebih dekat sehingga mengurangi cost untuk transport paket ke kantornya si JNE. Sorry, si UPS sama atau si Jadi JNE, ya. Nah, gitu kali ya Pak ya. Boleh, boleh. Saya terima aja jawabannya. Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, kalau sudah sepi, saya coba jawab ya. Ini sebenarnya yang bisa dilihat adalah, coba bayangkan kalau Amazon tidak menjalankan bisnis ini, tidak menjalankan logistiknya sendiri, apa yang terjadi? Kalau dia bilang dia bisa saving 2 billion annually, artinya apa? Coba lihat dari perspektif yang berbeda ya. Kalau dia dengan menjalankan sendiri, dia bisa saving 2 billion annually. Artinya apa? Mbak Mutia mau coba? Cuan, Pak. Boleh Mbak Sri Utami? Silakan. Tuh, kok jadi dia? Ayo dong. Mbak Mutia mau coba? eh Kalau misalnya dia mana ya Pak ya? Em, Coba bisa, perspektifnya. Ayo, ini melatih bisa. berpikir. Kalau sekarang dia ngejalaninnya ini ya Pak ya, pakai pakai bantuan perusahaan lain gitu ya Pak ya. Intinya gini, dia sekarang menjalankannya sendiri. Dengan Hmm. menjalankannya sendiri, dia bisa saving 2 sampai 4 dolar per package yang kalau ditotalin itu setahun dia bisa hemat 2 miliar dolar. Oke. Berarti sebenarnya dia udah ini ya Pak, udah efisien ya dengan dia Dari ngejalanin sendiri. perspektifnya Amazon. Coba dari perspektif yang lain, coba ayo. Coba siapa lagi nih yang belum ngomong ya? Kalau dia menanggung biaya operasional sendiri, Gimana Mas? Putus-putus? kalau Pak, Ya, menanggung karena dia lebih lebih apa namanya hemat karena dia menanggung biaya sendiri. Soalnya kalau itu dari misalnya kita perspektif menggunakan biasanya kan ada Amazon. Coba markup. lihat dari perspektif yang lain ya. Maaf ya. Mbak Kesia mau coba? Bapak izin nyoba lagi, Pak. Boleh, boleh, silakan. Kan dia tadi udah dijawab yang terkait hemat ya, Pak. Hemat biaya operasional. Dalam bayangan saya karena dia kelola sendiri itu pengiriman, otomatis dia bisa kontrol nih. Ini harus dikirim paling lambat berapa jam. Barang datang tuh baru paling lambat berapa jam gitu. Nah, otomatis itu kan akan mengurangi keluhan dari pelanggan tuh. Nah, pelanggannya diservis dengan baik, dia jadi punya keunggulan sendiri di layanan, jadinya lebih baik lagi gitu sih, Pak. Ya, oke. Tapi itu perspektifnya bukan itu tuh sebenarnya. Ayo, coba ada lagi nggak? Kasih clue dong, Pak. Kasih clue. Clue-nya adalah 2 billion annually. Itu dia clue.
2 billion dari top. Mungkin Lebih ke menambahkan volume Pak. ini ya. Mas Ahmad Ihsan, 2 mau billion ngomong. dari Monggo. banyaknya. Mas Ahmad Ihsan dulu coba. Oh iya. Saya pengen Ya dengar Pak mungkin Ali nih abis ini ya. dari perspektif bisnis mungkin mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga sih Pak. Mungkin. Itu bisa Ketergantungan pada membantu. pihak ketiga itu bukan Iya. bisnis itu. Bisnis itu duit, 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 duit. Silakan Pak Maksudnya Ali. dari sisi sustainability-nya Pak. Sustainability, oke. Ya, tapi bisnis sustainability ini saya yang lebih mendasar bahkan. Pak Ali bisa ada perspektif yang lain ya? Menambahkan kali ya Pak ya. Boleh, silakan Mas Sayuti. Saya cuma membaca sih Pak. Save 2 billion annually when it uses is on fleet. Jadi menggunakan kendaraannya sendiri. Lalu dia juga punya kontrol dari Itu shipping penjelasan process. kenapa dia bisa saving 2 billion. Fleetnya itu mungkin yang dipakai buat supplier sehingga bisa juga dipakai buat ngirim paket gitu kali Pak. Enggak seperti itu. Kalau itu terlalu teknis. Coba ada lagi nggak? Pak Ali mau nyoba nggak Pak Ali? Saya pengen, kan Pak Ali ini paling wise kayaknya. Belum ada Pak untuknya. Oke, siap. Jadi ini sebenarnya gini loh teman-teman, lihat ya. Kalau si Amazon dengan menjalankan sendiri bisa saving sampai 2 billion. Itu artinya berarti dagingnya perusahaan logistik itu setahun 2 billion loh. Nangkep nggak maksud saya ini? Dari pengiriman Amazonnya gitu ya Pak? Iya. Dari si Morgan itu dapat keuntungannya 2 miliar gitu. Si Morgan Stanley ini perusahaan konsultan. Dia konsultan, dia menganalisa, bukan Morgan Stanley-nya. Oh. FedEx-nya ya Pak. Ini Oh, si vendor si itu ya Pak. siapa? Perusahaan. US Post Postal Office, ya. 62%, UPS 21%, terus di sini FedEx. ada FedEx 8%. Ini kan yang ketahuan nih 3 besar ya. 3 besar ini aja, ini kan totalnya nggak 100 nih. Ini kan 83 tambah 8, berarti 91% ya. Hampir 100%. Itu berarti dagingnya atau keuntungan 3 perusahaan itu bisa 2 billion lebih. Itu hanya menjalankan Amazon. Jadi perspektif lainnya sebenarnya bisnis logistik itu adalah bisnis yang menarik untuk dijalankan. Sampai si Amazon aja pengen bikin sendiri. Pengennya karena dia bisa menghemat sampai 2 billion annually. Mudah-mudahan bisa dicerna ya. Nanti coba dipikirkan lebih lanjut. Kalau masih belum nangkep. Nah, di sini saya pengen tanya nih, kan di update yang terakhir tuh teman-teman ngikutin ini kan bahwa fitur gratis ongkir itu dibatasi sama pemerintah. Itu kenapa sih? Buat apa kira-kira tuh? Itu Pak, kayak JNE, JNT-nya lebih untung. Iya sih, enggak ya? Lebih untung. Kenapa lebih untung dengan dibatasi? Karena sebenarnya itu kan potongan harga ongkir yang dari si Shopee-nya kan. Betul. Terus Si kalau Shopee-nya, di misalnya gratis e-commerce-nya. ongkir itu yang bayar siapa sih by the way Mbak? E-commerce-nya kan? Yang bayar e-commerce-nya. Jadi e-commerce mau bayarin ongkirnya Mbak gitu. Pakai voucher sih biasanya, Pak. Bayar sellernya Pak. Kayaknya nggak Penjualnya mungkin. ya. Nah, coba siapa yang bayar tuh kira-kira? Siapa yang bayar? Sellernya Pak. Penjualnya. Sellernya Ya. gimana cara bayarnya Mas? Mensubsidi Pak. Biasanya kan dipotong dari dia punya potongan pendapatan Ini juga. punya pengalaman jadi seller di e-commerce ya? Tapi ya Pak, kalau di Shopee itu dari Shopee-nya kalau kita pakai Shopee Pay, Cbank kayak gitu, Pak. Subsidi Ya. gitu loh Pak. Iya, Itu dibayarin sama payment gateway-nya. iya. Nah, kalau yang normal nih, misalnya yang Tokopedia, misalnya, siapa yang bayarin? Di Kalau merchant gratis ya. biasanya Pak ya. Si Gimana? perusahaan ekspedisinya Pak. Perusahaan ekspedisinya, oke. Iya. Gimana kok bisa perusahaan ekspedisinya Mbak Mutia gimana bisa menjawab itu?
eh ya karena kan saya sih pernah pernah pengalaman jualan lewat Tokopedia ya Pak. Saya sih Ya, nggak ngebayarin buat ongkirnya sih gitu. Dan si udah lama nih, buyer, berarti kenapa udah Pak? lama jualannya. Iya udah lama. Nah, Sekarang udah nggak jalan saya lagi. udah bisa nebak. Coba ada lagi nggak yang punya pengalaman? Jadi biar kita bisa men-trace apa sih sebenarnya yang terjadi, terus kenapa kok pemerintah ngeluarin itu? Pak Jadi maaf suaranya kecil Bapak. sekarang gimana? Udah. Ya udahlah ya. Gimana siapa yang bayarin? Jadi kalau dari seller, bener tuh tadi Mas Ahmad Ihsan. Eh, walaupun saya belum pernah jualan ya, belum pernah jualan lagi. Saya pernah jualan zaman dulu sama kayak Mbak Mutia. Kalau dulu itu kita sebagai seller nggak kena biaya sama sekali. Tapi kalau sekarang itu ternyata dipotong 8%. 8% dari apa berapapun yang kita jual, 8%. Nah, apa efeknya? Apa efek samping dari kebijakan itu? Jadi biasanya kalau orang, contohnya misalnya di GoFood deh, GoFood sama GrabFood, itu kan dipotong 20%. Biasanya harganya dimahalin 20% ketimbang kalau kita datang sendiri ke tokonya ya. Nah, itu juga biasanya di online itu seperti itu. Karena 8% ini adalah sesuatu yang wajib dibayar sama seller. Kedua, jadi e-commerce itu nggak pernah jadi jadi pihak yang dirugikan karena dia kan yang penyedia platform, dia yang punya market, dia bisa menekan orang-orang yang memanfaatkan eh, platformnya dia. Satu lagi yang bayar ternyata adalah kurirnya. Gimana cara membayarnya? Kira-kira gimana? Ayo, ada yang punya ide nggak? Gimana cara membayarnya si kurir? Subsidi silang bukan sih Pak? Gimana? Subsidi silang antara seller sama platform Pak. Enggak. Jadi seller bayar sendiri, si kurir bayar sendiri. Kan contohnya gini, waktu kita dibeli lah, ini saya pernah melakukan transaksi beli ya di Lazada, Tokopedia, sama Blibli. Nah, di situ kita bisa memilih gratis ongkir dan apa kurirnya itu nggak sama terus, bisa beda-beda tuh. Pernah mantau itu nggak? Iya, waduh kayaknya dalam sekali ini cuma masalah ongkir doang. Ya. Jadi intinya nggak ada makan siang gratis ya, itu ada yang bayar. Termasuk nih ya teman-teman ya, kalau pengguna transportasi umum termasuk juga ojek online ya. Teman-teman sadar nggak sih kalau milih misalnya Grab itu ada Grab Bike Hemat, itu artinya apa itu? Tahu nggak? Ya kita lebih bayar lebih sedikit Pak. Ya, iya kalau itu efek samping buat kita, Iya. kita seneng kan. Tapi ada efek samping ke orang lain Buat nggak? drivernya. Jadi dia Drivernya Pak, dapatnya dikit komisinya ya, komisinya Pak. sedikit dipotong. Kalau dapatnya sama. Oh, Jadi contoh nih, misalnya kamu pilih yang hemat sama yang tidak hemat. Si driver akan dapat 10.400 untuk jarak pendek. Sama. Hmm. Nah, ternyata ini ya hasil ngobrol. Ternyata yang dilakukan adalah untuk dia bisa ada di dalam Grab Bike Hemat, itu dia harus bayar. Dia itu harus bayar. Jadi kalau nggak bayar, dia nggak masuk ke antrian yang Grab Bike Hemat. Dia masuk yang Grab Bike standar. Oh, Maksudnya deposit gitu Pak. drivernya bayar ongkos, Pak ya? Drivernya bayar untuk Oh. bisa ikut. Buat mancing ya, Pak. Nah, yang pinter siapa coba? Yang pinter. Grab, Pak. Platformnya lagi. Platformnya. Iya, betul, Pak. Itu dia. Jadi kan awalnya disubsidi ya, awalnya subsidi. Sekarang orang udah kecanduan, udah nggak bisa berpikir lagi secara sehat ya mau nggak mau itu. Karena sekarang Pantes hari pilihan ini pada demo ya Pak. ya, tapi nggak banyak juga yang demo karena udah mulai sadar juga bahwa ini mudah-mudahan nggak ada yang statusnya mitra juga ya seperti teman-teman di Grab atau Gojek ya.
Jadi kan kalau pegawai namanya sama kayak pegawai kontrak. Pegawai kontrak kan kalau mau dieksekusi kapan aja bisa gitu kan. Gitu. Ya kalau mitra ya namanya mitra bagi hasil ya udah gitu. Jadi itu ya perlu dipikirkan. Tapi ini belum menjawab ya. Kenapa kok pemerintah membatasi gratis ongkir? Jadi menurut peraturan Menteri Komdigi tahun 8 tahun 2025 itu hanya boleh 3 hari dalam 1 bulan. Nah, kira-kira kenapa tuh? Iya, lama. Jadi ternyata karena tadi itu kebayang ya dengan yang kasus Abang Grab hemat ya, Iya. Iya. itu dia harus bayar. Begitupun juga itu yang ada di gratis ongkir itu. Berarti Jadi dia kayak harus memberikan eksploitasi ya, tarif Pak. subsidi. Hmm. Jadi itu ada yang bayar dan itu udah pasti bukan e-commerce-nya. Berarti ada yang menanggung. Nah, tujuannya ternyata ini referensinya dari suara.com, membatasi promo itu adalah mencegah persaingan tidak sehat. Jadi lebih ke perlindungan perusahaan kurir yang lebih kecil. Nah, gitu, perusahaan kurir yang lebih kecil. Tapi ya sebenarnya ya itu bagus apa enggak sih? Coba, itu bagus apa enggak? Buat customer bagus lah, Pak. Kan gratis Ya, ongkir. ada komentar yang berhubungan dengan sistem perekonomian di Indonesia. Indonesia itu sistem ekonominya apa sih? Saya langsung highlight ya, kapitalisme atau sosialisme. Coba. Kapitalisme, Pak. Kapitalis, Pak. Kapitalisme. Kalau kapitalis kan berarti nggak apa-apa dong, kan persaingan sehat. Memang Sosialis. kapital yang akan berkuasa. Terus kenapa harus dibatasi? Menjaga ekosistem, Pak. Menjaga ekosistem. Buat Iya, apa ada ekosistem? Kayak Amazon ekosistem kan yang digital supaya kecil-kecil persaingan dimatiin sama dia. Kapitalisme. Jadi kapital besar yang akan menang. persaingannya sehat. Buat apa persaingan sehat? Karena kapital yang besar yang akan menang. Kapitalisme. Tapi ada role pemerintah, Pak, buat menjaga persaingan sehat supaya Berarti pada itu saat persaingan pemainnya sehat adalah sosialisme dong. enggak, Pak. Tapi Kesejahteraan sampai masyarakat. pada jumlah sesuatu saat misalnya Express itu tinggal satu perusahaan, nah di sanalah si kapitalisme itu memakan balik customernya yang dulu dia bakar duit. Itu yang pemerintah menjaga pemainnya tetap mungkin 3 atau Oke, 4 atau sekarang berapa lah. kita coba buktikan statementnya Mas Sayuti ya. Sekarang ada berapa perusahaan logistik yang besar? 1. JNE, Ya JNE. banyak, GNT. lebih dari 2, lebih dari TNI, 5 aja saya SSF, bisa nyebutin. Nah, berarti nggak pas dong. Coba yuk, belajar berpikir. Ayo ada Sosialis kapitalis, Pak. Iya. udah mulai sosialis kapitalis. Ayo, ada lagi nggak? Saya ikut-ikutan tren, belajar Pak. jadi rocky Ikutan gerung. Jadi Trump. mencoba mengaburkan cara berpikir orang. Karena kita Pancasilanya keadilan sosial bagi seluruh Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita bukan kapitalisme dong. Iya kan kita setengah-setengah memang kapitalis Kita bukan gitulah. kapitalisme, Pak. Biasa ini Mbak Syera. Jadi kita setengah-setengah ya. Iya, Kapitalisme kagak, iya sosialisme benar. kagak gitu ya. Kapitalisme yang disempurnakan, Pak. Kayak Kapitalisme yang ejaan. disempurnakan Iya. kayak ejaan luar biasa. Ya. Ini memang satu fenomena yang menarik ya. Di satu sisi kok yang didorong kapital ya. Contohnya adalah ya intinya yang dikejar tuh keuntungan. Jadi di satu sisi kita disuruh belajar untuk bagaimana meng-create profit, tapi di sisi lain tentang keadilan sosial itu apa ya? Mau dibilang ditinggalkan juga enggak, dibilang enggak ditinggalkan juga kok rasanya kurang sedap gitu. Ya kita bersyukur aja bahwa kita tidak termasuk orang yang berada di garis bawah ya. Karena kalau itu kan apa laporan World Bank, jadi ada 60 juta rakyat Indonesia yang kok 60 juta, 60% rakyat Indonesia yang kategorinya miskin untuk apa namanya
pendapatan menengah atas. Ya, Indonesia pendapatan menengah atas, sehingga kalau orang yang berpendapatan $8 per hari, di bawah $8 per hari itu dianggap miskin. Jadi kalau di atas $8 tuh baru tidak miskin. Itu per hari. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, kalau $8, 8 kali 20.000 kan berarti 120.000 ya. 120.000 per hari, ya cobalah teman-teman mereview aja diri sendiri. Pengeluaran kita lebih atau di bawah itu. Saya yakin pada lebih semua paling enggak. Kalau di total-total semua ya. Lebih 120.000 sehari. Nah, jadi memang ternyata yang kurang beruntung itu banyak ya. Banyak yang kurang beruntung. Nah, sementara sekarang yang diributin adalah bagaimana standar BPS dibandingkan sama standar World Bank. Kalau standar BPS itu, kalau saya nggak salah $2 dipakai. $2 per hari. Anyway, kita lanjut lagi ke slide. Oke. Nah, satu lagi yang menarik dari sisi penggunaan teknologi yang membuat competitive advantage adalah penerapan IoT. Nah, ini istilah yang sebelum ini sering sering dipakai terutama oleh Mas Prayuti dan Pak siapa sih namanya? Pak Ali ya? Pak Ali. Iya, Pak. IoT, oke. Nah, sebenarnya IoT itu apa sih? Pak Ali, Mas Ayuti, IoT itu apa sih? Mungkin paling gampangnya device yang dapat di-assign IP, Pak, sehingga bisa diakses dari network atau internet. Oke. Ya. Ya, saya nggak panjang-panjang lah kalau udah gitu. Tapi ini sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan bisa disebut IoT ya. Pertama, deliverynya lewat internet. Kedua itu ada sensor sebenarnya. Nah, untuk penggunaannya ini bisa macam-macam ya IoT. Saya mungkin, kecuali kalau teman-teman mau membahas lebih jauh ya, di sini ada sampelnya. Bahkan smartphone itu bisa disebut IoT. Wearable fitness tracker, itu kayak misalnya jam digital yang bisa terkoneksi dengan GPS, berarti kan ada sensornya. Termostat, itu juga ada sensornya, sensor panas, dan seterusnya. Jadi, kata kunci sebenarnya sensor dan bisa mengirimkan data atau bisa berinteraksi dengan data menggunakan internet. Mungkin saya nggak usah panjang-panjang ke sana, karena ini udah umum. Justru di sini yang saya mau men-trigger teman-teman itu adalah bahwa sebenarnya dengan hal seperti ini, ada banyak peluang yang bisa dibuka ya dengan adanya IoT itu di perusahaan teman-teman sendiri yang kita jalankan sekarang. Coba saya tertarik yang geothermal nih. Mbak, siapa tadi yang di geothermal? Iya, Pak. Ya, Mbak Siti Adinda Nurlia. Mbak Dinda. Ya. Kira-kira IoT apa yang dipakai di perusahaan geothermal? Buat sensor ngecek itu loh, Pak, tekanan sumur. Tekanan sumur. Ya, oke, good. Ya, berarti udah jelas lah. Tekanan sumur dipantau untuk apa itu? Buat ngirim data ke sistem, kita tuh ada kayak sistem. Kenapa perlu memantau tekanan sumur? Why? Ini contoh IoT yang lain ya, yang lebih sederhana. Untuk mencegah maling, jadi kalau truk yang berbasis kotak kontainer seperti wingbox atau trailer, itu kalau pintunya kebuka, itu bisa ngirim sinyal ke pusat bahwa sudah dibuka. Nah, untuk mencegah maling. Nah, kalau itu tadi memantau tekanan sumur untuk apa? Iya, aduh. Mungkin ada yang bisa memberi contoh yang lain selain yang ini. Saya justru tertarik sama yang nggak umum ya. Kalau geothermal kan saya nggak punya pengalaman, makanya saya tertarik gitu. Kalau over meledak Dari kali, Pak. teori, Takut meledak, Pak. gimana? Sorry, Pak. Pak Ali? Kalau terlalu tinggi mungkin tekanannya bisa menyebabkan ledakan gitu, Pak. Nah, pipanya
nggak Gitu ya. kuat mungkin Sedangkan mungkin Pak. ya makanya saya pengen tahu juga gitu. Kalau misalnya ada ya. Karena Kalau di tempat kemarin tuh kalau di sini berarti di Pertamina, kemarin di kelas sebelah itu dia kerjanya di Star Energy. Katanya pengganti Unokal katanya. Saya juga nggak tahu di mana ya. Nah, intinya tentang geothermal juga. Ya udah, itu kurang lebih ya teman-teman ya untuk IoT. Nah, untuk menganalisa satu lagi adalah value chain model. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa kalau value chain ini value-nya chain berupa chain gitu. Nah, chain-nya itu apa? Chain yang hubungannya dengan bisnis proses. Di sini kalau di bagian atas ada dua aktivitas yang disupport. Pertama support sama primary activities. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk support itu sistemnya bisa mengcover ke semua. Kalau di sini di primary activities ini bisa terlihat bahwa masing-masing bisnis proses itu punya sistem informasi yang berbeda-beda. Contoh, inbound logistik itu sistemnya automated warehouse system dan seterusnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat dengan berbagai sistem yang ada di sini, sebenarnya sini sudah mengarah untuk menyebut suatu sistem lagi yang sering kita bahas, yang udah kita bahas berkali-kali, yaitu sistem ERP ya. Nah, itu tadi value chain. Di sini value web. Jadi kalau chain itu di dalam satu firm, kalau di sini sudah berbagai partner within industry. Ya, jadi menggunakan berbagai sistem yang terintegrasi, nih lihat disebut lagi nih, ERP, 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 ERP. Jadi teman-teman perlu aware bahwa jargon ini sudah disebutkan di bahkan 3 buku yang kita pakai sekarang ya, Fitzsimmons, Loden, sama Fitzgerald ya kalau nggak salah ya. Ya itulah. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah sangat aware bahwa ini adalah sistem yang merupakan sistem yang akan terus, bukan akan terus lah, sistem yang sampai saat ini sangat relevan untuk dibicarakan. Itu. Nah, strategi apa yang bisa dipakai dalam hal ini? Strategi-strategi yang bisa dipakai itu ini juga kembali ke basic. Contohnya adalah sinergi, core kompetensi, sama network based strategi. Di sini ada beberapa contoh dari buku ya. Jadi contoh misalnya sinergi di sini ya. JP Morgan Chase dan Bank of New York merger. Jadi di sini ada yang tahu JP Morgan Chase ada nggak di Indonesia? Kalau Bank of New York kan nggak ada. Ada yang tahu? Pernah lihat Oke. logonya sih Pak, mungkin tapi operasional bukan bank Ada deh consumer Pak kali ya. kayaknya. Iya memang ada, makanya saya tanya. Jadi JP Morgan Chase itu ada di Chase Plaza. Dulu cuma Chase Manhattan Bank, terus diakuisisi sama JP Morgan jadi JP Morgan Chase. Ini lebih ke investment banking. Nah, berarti customer-nya nih agak berbeda ya. Kalau Bank of New York ini lebih ke kayak retail. Nah, jadi di sini saling memanfaatkan customer-nya lah ya, untuk menjadi lebih besar, untuk bisa meningkatkan daya kompetisinya. Begitupun di sini adalah core competencies. Nah, di sini kita lihat ada PNG sama FedEx. Nah, masing-masing itu punya kelebihan di masing-masing. Contohnya PNG nih, Global Leader in Consumer Product Innovation. Di sini bagaimana PNG memanfaatkan information system untuk melakukan knowledge sharing sehingga foster innovation. Karena dia memang arahnya itu produknya itu adalah hasil dari inovasi, research dan segala macam. Kemudian network base, ini artinya dia memanfaatkan network yang dia punya, platform, ini contohnya Amazon ya, tadi contoh platform e-commerce yang kita bahas tadi ya, jadi ini kurang lebih mirip-mirip.
Itu tadi yang di luar negeri. Nah, ini saya udah ada contoh yang dalam negeri, mirip-mirip. Goto, merger antara Gojek sama Tokopedia. Nah, ini dia melakukan merger, retailing sama digital payment contohnya, dan seterusnya. Jadi di sini ada beberapa contoh yang terkait dengan strategi, dan ini memang sesuatu yang dijalankan di Indonesia juga. Nah, untuk menjawab itu semua, sebenarnya kita bisa melakukan assessment terhadap industri kita sendiri. Tadinya saya mau jadiin ini PR, tapi nggak usah lah. Apakah tempat kita atau perusahaan kita itu punya unggulan unggulan secara strategik. Itu di sini ada list pertanyaannya. Mungkin nanti bisa teman-teman lakukan sendiri di perusahaan. Apakah perusahaannya itu punya competitive advantage? Gitu ya. Nanti bisa dijalankan. Ini juga dari buku. Intinya tinggal kita ikutin aja pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita bisa mengakses apakah perusahaan kita itu punya competitive advantage. Sudah habis nih. Sudah habis. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, sekali-sekali lebih cepat ya. Nggak apa-apa kan? Pak, nanya sedikit, Pak. Nggak ada? Tanya Oke, sedikit, Pak. kalau nggak ada, kita absen aja ya. Mas Iksan mau nanya, Pak. Boleh, silakan, silakan. Maaf, suaranya agak kecil, Mas Iksan. Maaf. Iya, sebentar, Pak. Saya copotin ini satu soalnya earphone. Gimana, Mas? Berkaitan dengan ERP, Pak. Ya, Kedengeran nggak, Pak? Mm-mm. Kan tadi di beberapa buku yang tadi Bapak sebutkan, di semua buku hampir semua gitu ya, ya, direkomendasikan atau zaman sekarang gitu perusahaan pakainya kan ERP, artinya pakai suatu sistem ya. informasi yang terbaru ya, Pak. Kalau kalau saya ngelihatnya misalkan dari sisi nggak tahu ya, Pak ya. Kalau dari sisi keamanan bagaimana, Pak ya dia? Karena kan Dari sisi keamanan. ada risiko mungkin apa ya, bocor datanya segala macam di kompetitor gitu, Pak. Oke, siap. Sebenarnya saya akan menjawab pertanyaan Mas Ahmad Ihsan dengan pertanyaan dulu ya, Mas Ahmad Ihsan ya, biar agak Iya, seru. iya. Tadi kita ngebahas Aduh, di awal balik tentang lagi. apa, Mas? Perusahaan apa? Di awal Digital bank, Pak, Bank. bank. N26. Digital bank. Nah, Iya. digital banking ya. Digital banking bahkan sistemnya aja ditaruh di tempat orang lain. Tuh, banking loh. Datanya Mas, duitnya Mas, itu ada di awang-awang. Nah, moral story-nya di sini sebenarnya untuk menegaskan bahwa eh, apa security itu merupakan concern ya buat semua industri. Bahkan sampai apa namanya sampai corporation yang sangat terkait dengan security termasuk perbankan itu kalau dia sampai naruh di cloud itu artinya security itu sudah bisa di dalam tanda kutip ya ditangani walaupun kasus-kasus kejadian contoh misalnya Bank Syariah Indonesia BSI itu kan sampai kena ransomware ya akhirnya dipecat-pecatin pecat-pecatin orang karena masalah security. Nggak usah jauh-jauh, ada yang lebih ngeri lagi, pusat data nasional Oh iya, kena ransomware. Oh, iya sih, Pak, benar. gara-garanya apa coba? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa nggak Karyawan bisa sendiri recover apa? dengan cepat pusat data nasional, termasuk yang Bank Syariah Indonesia? Gak ada backupnya, Itu Pak. masalah dari end usernya, Pak, Nggak, bukan Gak ada dari seperti backup, tadi Pak. yang nyebut Pak Ali, Gak ada backup ya? backup. Gak ada backup, Pak. Iya, sesimpel itu sebenarnya, nggak ada backup. Coba kita sama-sama ngaca. Siapa di sini yang sudah melakukan backup sama laptopnya? Pasti nggak ada, Benar, Pak. termasuk Iya, saya. Udah. Iya, Pak, belum. OneDrive, Pak.
Kalau data center itu namanya DRC ya, Pak? Betul, itu arahnya nanti tuh Mas ke DRC. Jadi pertama kita harus taruh dulu pengaman. Pengamannya itu mulai dari kalau bahasa sederhananya apa ya? Ada yang pernah dengar istilah end user computing, desktop management? Oh, oke. Jadi intinya gini, laptop kita nggak bisa dipakai buat nginstall software yang tidak disetujui, di-approve sama orang IT. Nah, sekarang pada bisa nggak tuh Oh, nginstall Tahu Pak, itu ada protokol? Pak, itu ada Pak kalau itu. ada Pak Itu itu. yang join domain Pak itu Pak. Kalau saya Ya, mobile, itu Pak. yang paling sederhana, Mas, Mbak. Aduh nyusahin itu Pak tapi Pak. Ya, mau nyusahin. Iya, harus Saya, ke IT terus Pak kalau mau install iya. sesuatu. Makanya kalau saya bahkan itu saya kick out tuh programnya. Jadi suka-suka hati saya. Terus juga jadinya nggak bisa di-trace kan saya nge-browsing apa. Ya ada banyak poin sebenarnya. Tapi itu sebenarnya sangat penting. Itu yang paling awal. Jadi ransomware itu orang banyak kena karena hal yang sederhana. Ada orang ngirim message nih, contohnya di WA gitu. Misalnya Mas Ahmad Ihsan. eh, Misalnya dari seolah-olah Mas Sayuti gitu, ngirim message. Bro, ini ada fotonya, maaf ya Mbak Kesia, bukan bermaksud apa-apa ya, ini cuma untuk contoh aja, contoh. Misalnya ini ada fotonya Kesia lagi ngegoreng ayam. Misalnya foto lagi ngegoreng ayam gitu misalnya. Dikliklah sama Mas Ahmad Ihsan. Nggak Penasaran ya, taunya Pak? diklik. Iya. Dia langsung ngebuka backdoor. Nah, karena tadi ada desktop management, ternyata dia bisa masuk ke networknya perusahaannya Mas Ahmad Ihsan lewat jalurnya desktop management bahkan. Nah, berarti desktop management aja nggak cukup kan? Harus ada security di dalam network. Nah, itu ada panjang tuh. Dari network, kemudian data center, terus ya segala macam ya. Jadi ada banyak kaitan sama security. Dan itu digital banking sudah memikirkan. Karena mereka memang yang paling rentan. Karena yang paling rentan makanya dia pakai. Gitu. Satu lagi yang paling sederhana adalah ini. Menjawab dari sisi teknologi. Ingat tadi ya, microprosessor, PC, terus di situ mematikan mainframe. Tapi efek sampingnya apa? Standarisasi. Standarisasi dari apa? Dari chip. Standarisasi dari chip efeknya apa? OS. Tuh. Di sini ada yang pernah pakai mainframe nggak? Nah, makanya. Jadi kalau punya pengalaman, jadi dulu sebelum pakai IP, protokolnya mainframe tuh ada sendiri. Bahkan di mini komputer yang tempat saya pernah bekerja ya, saya pernah bekerja di Reuters, itu untuk transaksi di pasar keuangan itu pakai protokol namanya DECnet, DEC.net. Kalau teman-teman pasti cuma TCP/IP ya, itu standar lah. Ya karena standar orang jadi gampang ngopreknya. Tapi kalau DECnet saya nggak pernah ngelihat ada orang ngoprek. Gitu. Begitupun OS sama aplikasi yang berbasis mainframe. Makanya saya belum pernah dengar ya. Yang pakai mainframe tuh contohnya BCA sama Maybank. Itu yang saya tahu persis ya. Mandiri saya nggak aware. Tapi BCA sama Maybank itu core bankingnya dia pakai mainframe base. Pernah nggak tuh ada orang nge-hack? Itu aja. Itu ya, sedikit gambaran ya Mas Ahmad Ihsan. Mudah-mudahan menjawab. Jadi ERP Iya, bukan ERP-nya yang jadi makasih, problem, Pak. tapi lebih ke security yang surrounding dari sistemnya itu sendiri. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi? Oke, sudah sepi. Kalau sudah sepi, kita absen. Bentar, kita absen.
Ahmad Ihsan ada? Hadir, Pak. Ahmad ada, oke. Ya. Ali Sudrajat, Hadir, Pak. oke. Angie Novianti tadi ada, Pak. Bambang Permadiansyah, Hadir, Pak. oke. Hera Pamadia, Hadir, Pak. oke. Felitsa, nah, nggak ada ya. Jeffrey Kurniawan, nggak ada. Ada Mas apa tadi? Hadir Pak, tadi Pak ada. Tadi Mas Jeffrey kan, Pak? Halo, Jeffrey. Oh Jeffrey iya, hadir, Pak. Sorry, oke. saya putus, Pak. Ya, maaf, maaf. Ya. Julian ada, Mas Julian. Lagian jatah bolos kan 3 kali, nyantai Ada, aja. Pak. Ada di Pak, ada di Ada. partisipan. Komandan lagi absen, Pak, barisan. Absennya sama siapa? Sama bosnya. Lagi Saya tunggu latihan sampai terakhir malam lah. dia, Pak. Sambil-sambil Pak, ada apel Krisna malam. Rahmat, saya soalnya nggak lihat. Ini kan yang lain-lain udah saya pantau nih. Hadir Bapak. Krisna ada, oke. Mariani tadi ada, Sayuti ada, Siti Adinda juga ada. Udah habis, tinggal ini aja nih. Ya elah, biar ada temennya Felitsa lah, absen ya. Hadir Ada Pak. loh Hadir, Pak. Pak, di partisipan loh Pak. Kasihan loh. Mas Julian nih, aku Soalnya kecek nih, Mas soalnya dia Julian. kalau absen sekali dimarahin komandannya, Pak Julian tuh. Kenapa? Iya. Dia Ya kalau Pak, nggak nggak hadir fokus sama kuliah Pak sekali Hasan, Pak. di strap komandannya. Oh ya, nggak apa-apa lah biar tambah kekar. Tapi ada kan di absensinya itu Pak, list Ya, participant. ya wes. Oke, saya sudahi dulu ya teman-teman hari ini. Pak, mau nanya dong. Oh boleh, silakan. Nilai UTS-nya kapan keluar Pak? Ah iya benar, baru mau nanya itu juga. Nggak sabar banget sih. Kenapa sih buru-buru pengen keluar? Bapak paling cepat tahu ngumpulinnya dari semua dosen. Jadi jujur aja, saya baru dikirimkan beberapa hal dari Pak Arief. Karena kan saya khawatir kalau saya terlalu idealis, nanti nilainya jadi idealis juga. Nah, bahkan saya jujur aja, saya sudah dapat data akademis teman-teman semua. IPK-nya, jadi saya udah tahu IPK-nya berapa. Dari situ kan saya bisa mendapat gambaran nih, kira-kira model penilaiannya di sini seperti apa. Jadi nanti saya coba sesuaikan. Itu sih paling jawaban saya. Mau buru-buru atau mau yang Siap. memuaskan? Memuaskan Nilai kita dulu. bagus, Pak. Nilai kita Jangan bagus. ditanya lagi ya. Terima kasih, Bapak. Pak. Ya, baik, Pak. Semua, Pak. Nilainya semua, Pak. Terima kasih Pak Firdaus. Nah, tapi Banyak gini ya terima Terima teman-teman kasih ya. Pak. Saya ini pokoknya gini. Di situ kan ternyata ada format Excel yang saya harus isi. Beberapa itu kan tentang tugas ya. Jadi teman-teman juga harus aware, kan kita juga udah sama-sama sebagai orang kerja ya. Kalau kita dapat instruksi dari bos, nggak dikerjakan sesuai dengan perintah, itu kan bermasalah apa enggak? Salah. Nah, bermasalah ya. Saya nggak bilang Pak. salah. Bermasalah. Bener aja bisa bermasalah kalau nggak sesuai dengan maunya bos gitu. Jadi tolong diperhatikanlah, kan udah sama-sama gede, udah kerja, jadi nggak perlu dibilangin lagi lah, intinya kayak gitu. Next, kalau misalnya nanti ada tugas, bisa dikerjakan dengan lebih baik lagi. Itu aja sih pesan saya. Cuman itu aja. Tolong sabar dulu ya, karena saya baru dapat baru dapat datanya, cara menilainya seperti apa dan seterusnya. Nanti setelah ada pasti akan keluar. Karena di update di Big kan, kalau nggak salah. Iya, Ya, terima kasih Pak. ya, ya wes. Oke, Ada lagi, makasih Pak. teman-teman? Terima kasih Pak. Cukup? Kalau nggak ada, kalau gitu Cukup. saya izin meninggalkan ruangan ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima Selamat malam. kasih, Pak. Terima kasih Pak Terima kasih Firdaus. Pak. Selamat Baik, Pak malam. Firdaus. Selamat malam.